Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Handayani dengan NIM A1C3181057. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA. Di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai gerak lurus. Langsung saja. Gerak adalah suatu perubahan posisi suatu objek yang diamati, yakni dari suatu titik acuan, di mana titik acuan yang dimaksud itu adalah sebagai titik awal objek atau titik tempat pengamat berada. Gerak lurus ini adalah gerak suatu objek yang lintasannya itu berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga dengan suatu translasi beraturan pada rentang waktu yang sama. Itu terjadi perpindahan yang besarnya juga sama. Untuk gerak lurus dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk gerak lurus beraturan atau GLB merupakan suatu gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap, disebabkan karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB ini ialah 0. Ciri-ciri gerak lurus beraturan atau GLB yaitu yang pertama, pada lintasannya itu berupa garis lurus. Yang kedua, pada kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak memiliki suatu percepatan atau A sama dengan 0. Yang keempat, pada panjang lintasan yang ditempuh itu sama dengan luas grafik. Yang kelima, pada kecepatan itu berbanding lurus dengan perpindahan, serta berbanding terbalik juga dengan waktu. Untuk rumus gerak lurus beraturan adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah perpindahan, dan T adalah selang waktu. Penerapan gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan pun biasanya bisa ditentukan. Yang kedua, perjalanan kapal laut. Kapal laut melakukan perjalanan dengan menyeberangi lautan lepas, biasanya bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, kendaraan yang melewati jalan tol. Penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari, yakni ketika kendaraan melalui jalan tol. Memang, tidak selalu jalan tol adalah lintasan lurus, ada juga yang tikungan. Namun, pasti ada saja jalan lurus yang dilewati. Terkadang kendaraan yang berjalan pada jalan tol juga mempunyai kecepatan yang konstan atau tetap. Yang keempat, gerak pesawat terbang. Pesawat terbang pada ketinggian karena bergerak di kecepatan tetap dan pada lintasan yang lurus di udara. Akan tetapi, saat hampir tiba di bandara tujuan, pesawat mulai merubah arah geraknya. Untuk lebih memahami tentang gerak lurus beraturan, ada soal seperti berikut ini. Ya, seorang pengendara becak mengoes pedalnya itu selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh apabila diketahui bahwa kecepatannya itu sebesar 18 km per jam? Untuk rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T, di mana di sini sudah diketahui bahwa V sebesar 18 km per jam dan T sama dengan 2,5 jam. Maka dapat dituliskan kembali menjadi S sama dengan V kali T. Langsung dimasukkan, S sama dengan 18 km per jam dikali 2,5 jam, sama dengan 45 km. Jadi, pengendara becak tersebut telah menempuh jarak itu sejauh 45 km. Selanjutnya, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah suatu gerakan benda yang linear berarah mendatar, yakni gerak lurus, itu dengan kecepatan yang berubah tiap saat disebabkan karena adanya percepatan yang tetap atau berubah beraturan.
Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah yang pertama, lintasannya itu berupa garis lurus atau juga lintasan yang masih dianggap lurus. Yang kedua, kecepatan pada benda itu berubah beraturan atau naik atau turun. Yang ketiga, benda itu mengalami percepatan tetap, A sama dengan konstan. Yang keempat, grafik V, Vs, dan T miring, itu ke atas atau ke bawah. Untuk grafik GLBB atau gerak lurus berubah beraturan seperti gambar berikut. Pada grafik yang pertama, gerak benda tersebut dipercepat secara beraturan, sedangkan untuk grafik yang ketiga, gerak benda tersebut diperlambat secara beraturan. Untuk grafik yang kedua, menunjukkan bahwa gerak beraturan yang mana kecepatannya tidak berubah. Grafik yang pertama serta ketiga menunjukkan bahwa GLBB, sedangkan untuk gambar kedua tidak disebabkan karena kecepatan benda itu tidak berubah. Terdapat 3 rumus dasar GLBB, yaitu rumus kecepatan akhir. Rumus GLBB ini menjelaskan mengenai berapa kecepatan benda pada saat T diberi percepatan sebesar A, serta mempunyai kecepatan awal sebesar V0, yaitu rumusnya Ft sama dengan V0 tambah At. Yang kedua, rumus perpindahan benda saat T. Rumus GLBB ini menjelaskan mengenai berapa perpindahan benda yang terjadi pada saat T jika diketahui informasi kecepatan awal, kecepatan akhir, serta juga besar kecepatannya. Berikut rumusnya. S sama dengan S0T tambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, rumus kecepatan jarak. Rumus GLBB ini digunakan untuk dapat menjelaskan hubungan jarak sudah ditempuh, kecepatan awal, kecepatan akhir, serta juga besar percepatan tanpa harus mengetahui waktu tempuh. Berikut rumusnya. Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat tambah 2AS, di mana Ft adalah kecepatan akhir atau juga kecepatan setelah T sekon, meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal. A adalah percepatan, T adalah selang waktu. GLBB akibat gravitasi. Pengaruh gaya gravitasi yang memunculkan percepatan gravitasi terhadap pergerakan benda ini ialah salah satu aplikasi GLBB. Terdapat 3 jenis GLBB yang dipengaruhi oleh gravitasi, di antaranya yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, serta juga gerak vertikal ke atas. Untuk gerak jatuh bebas merupakan gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian itu tanpa kecepatan awal. Berikut rumusnya. Untuk gerak vertikal ke atas ini merupakan gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu, atau F0, serta juga percepatan G itu saat kembali turun. Rumus gerak vertikal ke atas ini adalah seperti berikut. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda itu ialah 0. Dengan berdasarkan keterangan itu, maka persamaan gerak vertikal ke atas yang berlaku pada titik tertinggi tersebut adalah sebagai berikut. Pada saat mulai turun, persamaannya itu sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya adalah seperti berikut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa waktu saat naik itu sama dengan waktu pada saat turun, jika tidak ada gaya lain yang tentu mempengaruhi benda tersebut. Untuk gerak vertikal ke bawah, merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah, dengan kecepatan awal serta juga dipengaruhi oleh percepatan. Rumus-rumus gerak vertikal diantaranya sebagai berikut. Contoh penerapan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh penerapan dari GLBB. Alasannya, karena saat benda tersebut jatuh, kecepatannya semakin lama mendekati tanah akan semakin besar. Contoh dari gerak jatuh bebas yaitu buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, kelereng yang jatuh dari atas meja, jatuhnya buah apel dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun. Saat bersepeda, pasti ada kalanya kamu mengayuh dalam kecepatan tinggi dan terkadang juga mengayuh dengan kecepatan yang melambat.
Saat berada di tanjakan, kamu akan menaiki laju sepeda. Sementara itu, saat turunan mencoba untuk memperlambat laju untuk menghindari terjadinya kemungkinan kecelakaan karena tergelincir. Untuk lebih memahami tentang GLBB, diberikan contoh soal berikut. Sebuah kelapa itu jatuh bebas dari pohon yang tingginya itu 10 meter. Apabila percepatan gravitasi itu ialah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah lama waktu yang dibutuhkan kelapa itu untuk dapat sampai ke tanah bila gesekan udara itu dianggap tak ada? Diketahui F0 adalah 0 meter per sekon, H sama dengan 10 meter, G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di sini ditanyakan T. Dijawab H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah 10 meter sama dengan 1/2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat. T kuadrat sama dengan 2, T sama dengan akar 2 sekon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.